Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahmatullah, kembali saya sampaikan sore ini tentang makna zuhud yang sebenarnya setelah kemarin kita berbicara tentang al-wara dan tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan wahai Muhammad, kenikmatan dunia itu atau kesenangan dunia itu sangat sedikit atau sangat sebentar. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Zuhud dalam beberapa pengertian disebutkan bahwa dia adalah tarku syubhat. Ini zuhud, meninggalkan sesuatu yang syubhat agar kita tidak terjerembab pada yang haram. Disebutkan misalnya bahwa zuhud itu ada 3, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim bin Adham. Pertama adalah zuhud fard, kemudian zuhud al-fadl, kemudian yang ketiga adalah zuhud as-salam. Apa yang disebut dengan zuhud al-fardi? Zuhud al-fardi adalah zuhud kita atau meninggalkannya kita tentang yang haram-haram itu. Kalau kita sebut kemarin adalah tentang pada tingkatan wara itu. Yang kedua adalah zuhud al-fadl. Zuhud al-fadl itu ada yang halal, tetapi kita tidak terlalu rakus untuk menikmatinya. Sengaja kita tinggalkan. Masih ada makan enak, kita batasi sebatas yang kita butuhkan, bukan sebatas yang kita inginkan. Ini zuhud al-fadl. Kemudian yang ketiga adalah zuhud salama. Zuhud salama adalah az-zuhdu fi syubhat. Ini yang tingkatnya adalah paling tinggi. Kita tidak sama sekali tidak pernah meninggalkan hal-hal, pasti kita meninggalkan hal-hal yang syubhat, karena dari syubhat ini sudah miring, pasti miring ke gelincir sedikit, pasti miring ke haram. Nah, ini menurut Ibrahim bin Adham. Sementara dalam pandangan Imam Ahmad misalnya, beliau mengatakan bahwa zuhud itu ada 3 menurut beliau. Pertama adalah bersumpah menjauhi perkara yang haram, yang ini disebut zuhudnya orang awam, yang tadi disebut oleh Ibrahim bin Adham sebagai zuhud fardi. Kemudian bersumpah atau menjauhi sifat berlebihan dalam yang halal. Ini tadi disebut oleh Ibrahim bin Adham sebagai zuhud al-fardi, kemudian zuhud al-salama, kemudian zuhud al-fadl. Yang ini adalah zuhud al-fadl. Yang ketiga, yang ini yang berlebihan ini disebut dengan zuhudul khawas, ya, orang-orang terpilih. Dan yang terakhir dia zuhud dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirinya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pekerjaan, kemudian dia menganggap pekerjaan itu atau mengira pekerjaan itu atau pernah dialami pekerjaan itu memalingkan dari Allah, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka itu adalah zuhudnya orang-orang arifin. Jadi meninggalkan yang haram saja namanya zuhud awam atau zuhud fard, itu wajib. Yang kedua adalah zuhudul khawas, yaitu tatkala seseorang meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang halal, yang kemudian dengan kehalalan itu malah dia menjadi berlebihan dengan hal-hal yang haram tadi. Meninggalkan seperti ini disebut sebagai zuhudul khawas, zuhudnya orang-orang terpilih. Yang terakhir yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan zuhud al-fadl. Kemudian yang terakhir adalah zuhudnya orang-orang arifin, yakni meninggalkan hal-hal yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan hati kita malah tidak mencinta Allah, menjadikan hati kita malah kelam menuju Allah, menjadikan hati kita tidak bercahaya, menjadikan hati kita tidak bisa menangkap nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat itulah kita yang meninggalkan hal-hal seperti itu disebut arifin. Arifin itu adalah orang-orang yang tahu kebesaran Allah, tahu azamatullah, tahu bahwa Allah tahu terhadap apa yang kita lakukan. Itu orang-orang arifin, tahu bahwa pekerjaan itu menimbulkan ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ungkapan yang lain misalnya Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang sufi yang sangat terkenal ya. Dia mengatakan zuhud adalah menjauhkan diri dari apa yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahmatullah alaih. Kemudian disebutkan pula oleh Asy-Syibli, hampir serupa dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad, zuhud adalah hendaknya Anda menjauhkan diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada tingkat inilah kita akan betul-betul menjadi seorang yang zahid. Kalau kita meninggalkan yang haram, maka namanya zuhudnya orang-orang awam, dan itu biasa. Tatkala kita meninggalkan hal-hal berlebihan dalam melakukan hal-hal yang halal, maka itu disebut zuhud al-khawas, orang-orang terpilih. Tapi tatkala kita semua meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjadikan kita menjauh dari Allah dan terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah kita menjadi orang-orang arifin yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati orang-orang yang seperti ini senantiasa bersama Allah, senantiasa ada dalam azamatullah, senantiasa ada dan hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa ma'iyatullah bersamanya dan dia ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.